desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman, video kali ini saya ingin membahas tema ini sedikit sudah saya singgung di video terdahulu, tapi saya ingin menegaskan kembali supaya lebih dalam ya, lebih mantap ya. Jadi tema pembahasan kita adalah hidup adalah memilih jenis penderitaan. Hidup adalah memilih jenis penderitaan. Judulnya kelihatannya negatif ya, tapi Anda simak dulu videonya, nanti Anda akan mengerti kenapa saya memberi judul itu dan apa maksud sesungguhnya dari judul itu. Jadi tentunya setiap orang ini kan ada satu dorongan untuk lepas dari penderitaan. Penderitaan ini tentunya masing-masing ya, apa yang dianggap seseorang itu menderita. Misalnya keuangan, misalnya kesepian, sedang terpuruk dan sebagainya. Apapun itulah penderitaan. Dan orang secara alamiah terdorong untuk menuju kepada keadaan yang dia sebut kebahagiaan. Nah, dalam rangka itu biasanya orang akan mencoba melakukan sesuatu, menggenapi sesuatu supaya dia lepas dari penderitaan. Misalnya nih, saya kasih contoh. Ada orang yang mengeluh, "Pak, rasanya sepi banget Pak, jadi seorang single atau jomblo ini Pak. Lagi hujan-hujan, di rumah sendirian gitu loh. Menderita dia rasanya. Sehingga dia menyimpulkan kayaknya kalau saya menikah, saya akan lepas dari penderitaan itu." Nah, pertanyaannya adalah ketika seseorang yang sedang jomblo menderita, mungkin menderita karena kesendirian, kesepian, dibully teman-temannya, menghadapi pertanyaan lingkungan tentang kapan nikah, ya. Maka dengan menikah dia terbebas dari penderitaan itu. Setelah menikah, temannya tidak lagi membuli dia. Ya, saudara-saudaranya, keluarga tidak nanya kapan nikah. Dia pun tidak lagi kesepian. Jadi terlepas dari penderitaan. Tapi tunggu dulu. Sebagaimana yang saya katakan di judul, hidup itu sebenarnya hanya memilih jenis penderitaan saja. Jadi kalau kita anggap bahwa penderitaan itu selalu hadir, mampir dalam kehidupan kita, kita hanya bisa lepas dari satu penderitaan masuk ke penderitaan yang lainnya. Nah, ketika seseorang yang tadi sudah menikah itu terbebas dari penderitaan akibat single tadi, dia kemudian nanti suatu saat bisa mengeluh lagi. "Aduh Pak, ternyata keluarga yang tadinya nanya kapan nikah, sekarang nanyanya kapan punya anak." Teman-temannya juga gitu. Kemudian ada penderitaan baru. Dulu perasaan duit segitu cukup Pak, sekarang ternyata setelah punya istri nggak cukup Pak, saya harus kerja keras lebih banyak untuk dapat uang. Penderitaan, kata dia. Kemudian ternyata punya suami atau istri itu kadang ada cekcoknya Pak, karena kita berbeda persepsi dan sebagainya. Lah, dia sudah terbebas dari penderitaan, akhirnya masuk ke penderitaan yang berbeda. Ini dalam berbagai hal selalu begitu. Anda yang memutuskan untuk single, ya tadi masih nyambung ya. Anda yang memutuskan untuk single akan terbebas dari penderitaan, nanti akan ditinggalkan pasangan oleh kematian atau apapun. Dan Anda yang menikah atau berpasangan, Anda terbebas dari penderitaan kesendirian. Tetapi Anda yang menikah akan
suatu saat mengalami penderitaan ditinggalkan pasangan, entah karena wafat atau perceraian atau apa. Anda yang saat ini tidak terkenal, mungkin Anda merasa kurang mendapatkan penghargaan, merasa kurang mendapatkan sebuah pengakuan, misalnya. Lalu Anda bergerak untuk menterkenalkan diri. Setelah terkenal, penderitaan baru muncul. Ternyata banyak caci maki. Jadi, maksud saya adalah gini. Kalau Anda sekarang ini mengalami penderitaan, lalu Anda mengira dengan memenuhi sesuatu atau sesuatu hal, Anda terbebas dari penderitaan itu. Sebetulnya Anda salah. Anda sebetulnya harus bersiap menghadapi potensi penderitaan yang baru. Jadi, saya kalau ditanya, Pak, bagaimana hidup supaya bebas dari penderitaan? Sebetulnya kalimat yang tepat menurut saya bukan itu, tapi bagaimana kita berdamai dengan semua keadaan sehingga kita bisa terbebas dengan itu. Karena esensinya kita selalu ada penderitaan. Kalau misalkan siapa tuh? Pat Kai ya dalam Sun Gokong itu mengatakan hidup adalah penderitaan. Saya kurang setuju 100% begitu, tapi kalau hidup adalah memilih jenis penderitaan, itu saya kira lebih masuk akal. Jadi Anda mau memilih jenis penderitaan apa? Pak, saya miskin, saya pengen kaya. Jangan dikira jadi orang kaya nggak ada penderitaan. Ada. Orang miskin, sorry, alarmnya bunyi. Lupa. Orang miskin itu akan mengalami penderitaan, ketidakcukupan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagainya. Dia berharap jadi kaya sehingga terlepas dari penderitaan itu. Silakan, nanti kalau Anda sudah kecukupan keuangan, Anda akan masuk penderitaan. Banyak orang datang pinjam uang. Dan kalau Anda belum mengerti posisinya tidak enak di posisi itu, Anda akan mengatakan, ya itu mah lebih enak dibandingkan gak bisa makan. Nanti dilihat. Ya, jadi ketika banyak orang yang pinjam duit, itu juga penderitaannya tidak kalah menyebalkan daripada penderitaan yang lain. Jadi silakan, ya, Anda mau memilih apapun jalan dalam hidup, bersiaplah untuk menghadapi penderitaan yang selanjutnya. Nah, dengan kita menyadari potensi penderitaan dari setiap pilihan hidup, bukan berarti terus kita rasanya hidup itu jadi menderita, tapi kita selalu sadar bahwa kehidupan memang demikian. Selalu ada potensi untuk bahagia dan juga menderita. Jadi sebagaimana potensi bahagia selalu bisa muncul, potensi sebaliknya juga ada. Karena hidup adalah keseimbangan, yin yang itu. Nah, pagi ini Anda menderita atau bahagia? Saya tidak tahu, hanya Anda yang tahu jawabannya. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.